Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ria Monika Rande, NIM 218411284. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang saya buat dengan judul Strategi Pengembangan Objek Wisata Paunganan, Lembang Ledo Paunganan, Kecamatan Buntu, Pepasan. Latar belakang Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak potensi alam baik di daratan maupun di lautan. Keanekaragaman alam, flora dan fauna dan karya ciptaan manusia yang memiliki nilai jual untuk dikembangkan menjadi sebuah usaha di bidang kepariwisataan. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan kepariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha. Pariwisata budaya sebagai suatu kebijaksanaan pengembangan kepariwisataan. Indonesia menekankan pada penampilan unsur-unsur budaya sebagai aset utama menarik wisatawan berkunjung ke Indonesia. Usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan objek wisata Paunganan ini dalam penyelenggaraan kepariwisataan yaitu melakukan pembangunan objek dan daya tarik baik dalam bentuk mengusahakan objek wisata yang sudah ada maupun objek-objek yang baru sebagai objek dan daya tarik. Daerah wisata harus memiliki daya tarik untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke daerah tersebut. Misalnya objek wisata Paunganan yang berada di Lembang Ledo Paunganan, Kecamatan Buntu, Pepasan. Objek wisata ini merupakan objek wisata pemandangan alam yang lahannya banyak terdapat pohon pinus seperti pada objek wisata yang ada di Toraja juga, yaitu Pangu-Pangu, namun objek wisata Paunganan ini tidak terkenal. Identifikasi masalah. Yang pertama, kondisi fisik objek wisata Paunganan meliputi luas lahan, kondisi infrastruktur, jenis penggunaan lahan, ketersediaan sarana dan prasarana. Yang kedua, faktor-faktor penghambat dan pendukung pengembangan pariwisata Paunganan. Ketiga, potensi objek Paunganan. Keempat, kondisi non-fisik meliputi tanggapan dan dukungan masyarakat setempat dan wisatawan. Kelima, upaya pengembangan pariwisata di Ledo Paunganan. Rumusan masalah. Yang pertama, apa faktor penyebab objek wisata Paunganan tidak terlalu terkenal? Yang kedua, bagaimana strategi pengembangan pariwisata Paunganan dalam meningkatkan infrastruktur dan kualitas objek wisata di Lembang Ledo Paunganan? Ketiga, jenis potensi apa yang dilakukan agar dapat menjadi daya tarik wisata di Paunganan? Tujuan yang pertama, mengetahui kondisi fisik objek wisata Paunganan. Kedua, mengetahui kondisi non-fisik objek wisata Paunganan. Ketiga, mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pengembangan. Keempat, mengetahui potensi yang ada. Kelima, mengetahui upaya-upaya pengembangan di masa yang akan datang. Berikut manfaat. Yang pertama, sebagai masukan kepada masyarakat bahwa potensi kawasan wisata Paunganan merupakan objek wisata yang sangat indah dan dapat bermanfaat baik bagi para pengunjung, masyarakat juga untuk menikmati keindahan di sekitar. Kedua, sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat, membantu dan mendukung dalam penggunaan kepariwisataan, menumbuhkan kesadaran, kecintaan, kepedulian pemerintah dan masyarakat akan potensi pariwisata daerah. Yang berikut, mendukung kegiatan pembangunan kepariwisataan di Indonesia serta sebagai sarana informasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bab 2, objek wisata Paunganan. Bahwa kita ketahui di Toraja kita dapat menemukan banyak objek wisata yang sangat menarik, unik dan indah akan keindahan alam yang ada serta ikut campur tangan manusia sehingga objek wisata yang ada menjadi pusat perhatian masyarakat sekitar dan wisatawan yang ingin berkunjung. Salah satunya yaitu objek wisata Paunganan. Objek wisata Paunganan berada di Toraja Utara, Lembang Ledo Paunganan,
objek wisata akan keindahan alam yang lingkungannya dipenuhi banyak pohon-pohon pinus seperti pada objek wisata Pango di bagian Makale, Tanah Toraja. Objek wisata Pangonganan baru dimulai diadakan pada tahun 2017, namun jarang orang yang mengetahui objek wisata tersebut sehingga kurangnya pengunjung. Faktor yang membuat pariwisata Pangonganan tidak terkenal yang pertama tidak adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, status kepemilikan lahan masih dimiliki warga sehingga tidak adanya keterkaitan dengan pemerintah untuk mengelolanya. Ketiga, kurangnya infrastruktur. Keempat, kurangnya budaya sadar masyarakat atau pengunjung lainnya dalam menjaga kebersihan. Kelima, lemahnya pemasaran seperti melalui media sosial. Bagian C, pertama strategi perencanaan sarana dan prasarana. Yang pertama, untuk sarana yang perlu diperhatikan yaitu memberikan harga promo untuk kunjungan wisatawan agar banyak yang datang melalui brosur maupun media sosial, menyediakan fasilitas yang dapat memberi petunjuk bagi wisatawan untuk menuju lokasi objek wisata seperti poster dan atau spanduk. Ketiga, pembangunan tempat menginap seperti hotel agar wisatawan dapat beristirahat dari perjalanan jauh sehingga dapat menikmati kunjungannya. Menyediakan infrastruktur yang menarik dan nyaman. Kelima, menyediakan cafe and resto dengan menyediakan makanan kuliner khas Toraja. Keenam, memastikan tersedianya air bersih. Untuk prasarana, memastikan adanya rumah sakit, puskesmas terdekat untuk berjaga-jaga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kedua, strategi fasilitas dan aktivitas wisata. Untuk jumlah akomodasi yang diperlukan, mengoptimalkan kualitas secara fisik bangunan dan pelayanan sehingga tercapai standar pelayanan yang baik. Dengan demikian diperlukan masukan-masukan dari pemerintah kepada para pengelola akomodasi sebagai rekomendasi peningkatan standar pelayanan hotel, sanitasi, dan kepuasan konsumen. Ketiga, upaya tindakan yang dilakukan demi pembangunan pariwisata. Yang pertama, menyediakan sarana dan prasarana yang telah ditargetkan demi kenyamanan wisatawan. Kedua, bekerja sama dengan pemerintah dalam pengembangan pariwisata ini maupun masyarakat sekitar demi keuntungan bersama. Ketiga, melakukan pengembangan infrastruktur. Keempat, tetap mengikuti aturan pemerintah dengan menjaga keindahan alam tanpa merusak secara besar-besaran. Kesimpulan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Objek wisata adalah salah satu peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan karena objek wisata sangatlah cocok dijadikan tempat untuk membuka usaha atau melakukan usaha. Saran, tetap mengembangkan pariwisata dan selalu menjaga kebersihan agar keindahan pariwisata tetap terjaga. Berikut adalah gambar contoh objek wisata Pangonganan. Sekian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.